Segalanya bagiku, ku percaya. Janji-Mu ajaib, Terukir di dalam hidupku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, akan ku takut, akan ku gentar. Oh, Kaulah kuatku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya Tuhan. Amin. Janji-Mu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah. Amin. Sekali lagi katakan umat beriman, ku berserah. Ku percaya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus. Mari sembah Yesus, Kau luar biasa. Kau mulia, Kau dahsyat, Kau segalanya. Yesus, bersyukur, bersyukur padamu Raja segala raja. Kau Allah yang tinggi, kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau sertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat, Kau hancurkan, Kau usir Tuhan di tempat ini. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan diam di hati kami masing-masing Tuhan. Agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami memperoleh sesuatu yang luar biasa. Dan kami bisa aplikasikan Tuhan ke banyak orang untuk janji kesaksian akan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau lah yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Sekarang semua dibagi berdiri dong. Mari tengok kanan kirinya. Berikan salam yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Woo. Suka-suka Tuhan, amin. Kita mau berjoget buat Tuhan. Suka-sukamu Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, amin. Hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Apapun yang kau inginkan, amin. Bersama-sama katakan suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. sekarang hidupku milikku lagi. Apapun yang Tuhan, asalkan kau senang, namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan suka-suka. Bersama-sama suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kaulah yang luar biasa Tuhan. Jalan-jalan-Mu kadang kami tidak mengerti, tetapi pada akhirnya terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
yang meriah bagi dia. Bapak Surgawi, kami bersyukur siang hari ini kami boleh ada dalam panggilan kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami boleh mendengar suara firman-Mu. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, memberkati nama-Mu. Engkau layak, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Roh Kudus, Engkau sangat kami sambut. Bagi kami berkaryalah, beracaralah, dan berbicaralah bagi kedalaman hidup kami, hati kami, perjalanan kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan haus dan lapar dan kami akan dipuaskan. Semua yang akan dipuaskan sama-sama kita katakan, amin dalam nama Yesus. Silakan duduk. Teman-teman semua yang luar biasa, haleluya. Shalom Pak Wisnu, luar biasa. Kita semua ajaib, ini kok kayak ada di sini dingin kali ya. Sampai berjarak begitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau nyambut dulu merdeka, ya kan? Ini udah dibantu slide-nya. Engkau dipanggil untuk merdeka. Kita semua dipanggil untuk merdeka. Amin. Hari ini kita baru saja merayakan di minggu lalu kemerdekaan kita. Haleluya. Dan itu sebenarnya adalah gambaran kita. Nah, tapi saya mau mulai dulu dengan satu gambar ya. Next slide. Teman-teman semua, this is statue yang mungkin ada yang udah pernah lihat belum? Ada yang udah pernah lihat? Oke, Pak Wisnu sudah Pak ya. Ini ada di harbornya New York. Ini namanya patung apa teman-teman? Liberty. So, patung ini adalah pemberian ya, ataupun sebenarnya usulan daripada pengacara di Prancis kepada pemerintahan Prancis untuk sebagai persahabatannya dengan Amerika, untuk menghadiahkan kepada pemerintah Amerika sebagai persahabatan mereka di ulang tahun Amerika ke 100 tahun. Tahun 1876. Amerika memerdeka 1776, 4th of July. Nah, di tahun 100 tahunnya dihadiahkan di Prancis patung ini. Yang merancang patung ini adalah the same guy yang merancang Eiffel ya, Menara Eiffel. Jadi ini diberikan kepada Amerika dan dibungkus ya pakai tontonan, dikirim ke Amerika akhirnya. Diprotolin, dikirim ke Amerika, diterima di Amerika di tahun 1876 dan 10 tahun kemudian, butuh 10 tahun untuk dipasang di harbor ini. Tingginya berapa saudara? 93 meter. 93 meter is like gedung lantai 36. Ya, 36 lantai. Jadi kayak menara Park Hyatt gitu ya. Nah, kenapa ini diberikan selain memang lambangnya adalah liberty, kemerdekaan, tapi pada saat itu memang Amerika menjadi tanah impian gitu ya. Everybody ketika mereka enter the harbor, mereka melihat orang-orang imigran dari banyak mancanegara, mereka mungkin di negaranya, orang-orang Meksiko, mereka semua di negaranya mengalami keterbatasan, ekonomi dan sebagainya. Waktu mereka landed melihat New York, mereka melihat this is the Statue Liberty. Mereka melihat kemerdekaan mereka. Mereka melihat this is the land yang saya akan mengalami kemerdekaan, akan mengalami banyak kemajuan, hal segala macam. Nah, itu adalah gambaran sedikit aja tentang liberty ya, yang ada di harbornya New York, entering US. Jadi orang-orang pada ngelihat itu, waduh kayaknya harapan segala macamnya. Tapi as for us, buat kita. Next slide. Christ has done it for us. Amin. Tuhan telah mati bagi kita. So, next. So, kalau kita jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kita benar-benar merdeka. Amin. Jadi saya ingin kita semua, teman-teman kita semua, anak-anak Tuhan, kita semua ada di dalam hidup, di dalam posisi ini nih. Jadi when we work, apapun yang kita lakukan hari ini as a family, dimanapun keluarga, ataupun dimanapun keberadaan kita, posisi kita sekarang ada di MNC Group. Tapi posisi kita adalah anak yang dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia yang telah mati di kayu salib, dia yang bayar semuanya, is a gift, kasih karunia buat kita semua. Amin. Kita telah dimerdekakan. Next.
Artinya apa kalau kita dimerdekakan? Seharusnya ini bagian kita. Kita bebas dari perbudakan dosa. Kecenderungan, dorongan untuk kita berbuat dosa, kita seharusnya, posisi kita nih, ini adalah kita punya goal, idealnya kita adalah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita merdeka karena Dia telah memerdekakan kita bebas dari dosa. Dan kita juga bebas dari rasa bersalah masa lalu. Karena ini banyak orang gak bisa menang in life karena masa lalunya dragging. Masa lalunya selalu mendakwa dia. Hari ini saya ingin kita mengerti bahwa bagian kita di dalam Kristus adalah kita merdeka dari rasa bersalah. Amin. Hari ini semua kita bebas. Dan kita bebas dari takut akan kematian karena kematian telah ditelannya. Maut telah dikalahkannya. The biggest enemy of humankind, death, sudah dikalahkan. Jadi saudara dan saya, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan kita bebas dari untuk taat kehendak Tuhan. Kalau ketika Kristus belum mati buat kita, maka untuk taat itu menjadi satu effort. Kita benar-benar effort dari manusiawi kita yang terbatas. Tapi ketika kita dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus ada dalam kita, maka kita untuk taat, Tuhan telah berikan rohnya buat kita untuk taat. Jadi gak punya alasan lagi kita untuk gak bisa. Dia sudah berikan dirinya di dalam kita. Amin. Jadi untuk merdeka, untuk taat kita pun sudah diberikan bahannya, dasarnya untuk kita merdeka. Dan kita bebas untuk penuhi panggilan hidup kita. Setiap kita punya panggilan hidup. Saya punya panggilan hidup. Teman-teman punya panggilan hidup. Dan kita dimerdekakan untuk bisa pursue our calling. In fullness, dalam kepenuhannya. Betapa berita merdeka buat kita semua. Dan kita bebas untuk menjadi garam dan terang. Kita Natal kita ngomongin, kita jadi garam dan terang. Tapi kita bilang, tapi gimana jadi garam dan terang di tengah-tengah teman-teman semua lingkungan komunitas sosial yang kayak gini, ekonomi, peradaan, segala macam. Hari ini, karena Kristus, karena Roh Kudus, kita bisa jadi berkat. Amin. Kita dimampukan. Makanya dikatakan it's not by our might, bukan karena kuat gagahku, tapi karena rohku, karena Tuhan. Kita bisa lakukan segalanya jadi berkat karena Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena siapapun di antara kita. Kita terbatas. Tapi puji Tuhan. Tuhan di dalam kita, rohnya di dalam kita. Sehingga untuk jadi garam dan terang, kita well able, kita sanggup bersama Dia. Amin. Dan kita bebas bersuka cita, damai sejahtera. Mestinya kan kalau suka cita, kalau duit tebel ya. Sabar ya gajian ya, 1 hari lagi ya, satu hari atau hari ini ya. Nah, mestinya kalau habis gajian senyumnya, wah kemana-mana, shalom. Tapi hari ini keadaannya apapun juga kita bisa bersuka cita. Amin. Bisa alami damai sejahtera. So itu adalah bagian kita. Nah, beberapa hal saya akan sampaikan pada saat ini. Yang menjadi isu adalah seharusnya kita merdeka. Benar-benar merdeka. Seharusnya ini bagian kita semua. Tetapi kalau kita belum bisa mengalami, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Next. Dikatakan di dalam Matius 9 ayat 17. Bahwa begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi ada hal yang harus kita lakukan. Banyak orang terima firman Tuhan. Kemudian dia berpikir, dia dapat firman Tuhan. Tuhan bilang, aku harus mengasihi. Wah, oke. I get the idea. So dia jalan nih, dia pikirin. Saya harus mengampuni. Tapi kesandung lupa. Tapi dia gak bisa melakukannya. Kenapa? Kehidupannya yang lama. Itu mendragging dia untuk dia bisa lakukan. Karena kita mesti masuk ke dalam titik pertobatan. Amin. Kita gak bisa gara-gara terima Tuhan kemudian kita, oke, saya mau jadi baik sekarang. Tapi yang lama kita harus buang yang lama untuk kita bisa kenakan yang baru. Untuk bisa firman yang kita terima itu menjadi gaya hidup kita yang baru. Gak bisa seorang suami yang suka mungkin kekerasan dengan istrinya. Kemudian dia get the idea, terima Yesus. Aku jadi manusia baru. Merdeka. Tetapi kalau dia tidak ambil
langkah pertobatan atas apa yang dia lakukan, atas pikirannya yang lama, maka dia tidak pernah benar-benar merdeka. Yang lama akan terus menarik dia sehingga dia gak pernah bisa perform melakukan yang benar. Dia orang mungkin yang udah pernah ngomong, aku mau bunuh diri. You have to come to ground zero. Next. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Kita harus masuk ke dalam pertobatan. Dia setia dan adil. So semua itu ketika apa yang kita rasakan, hal-hal yang lama, cara berpikir yang lama, cara hidup yang lama, kita harus datang pada dia dengan rendah hati, minta ampun. Karena kalau kita berpikir, gue gak mau minta ampun, ya udah pokoknya move on aja, gue langsung lakuin. Gak bisa. You have to come to ground zero, buang itu dari kehidupan kita dengan pertobatan kita. Amin. Ini yang banyak orang pikir, oke, saya get the idea ya, saya mau baik sama istri saya mau baik sama istri saya. Tapi dia harus datang dulu dengan rendah hati kepada Tuhan. Buang yang lama. Minta ampun kalau dia selama ini telah berlaku kasar kepada istrinya, mungkin anaknya, orang-orang sekitarnya. Maka yang baru, gaya hidup yang baru, merdeka menjadi bagian hidup kita untuk taat lakukan kebenaran. Amin. Banyak orang pengen nyampur. Oke lah, gak usah, udah lah yang lama lah, udah gak usah didil lah. No, you have to come to ground zero. Dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan. Mengaku, membuang anggur yang lama. Sehingga anggur yang baru, firman yang saudara dengar, kebenaran yang saudara dengar, itu benar-benar landed in our life. Menjadi gaya hidup. Amin. Kita harus datang dengan rendah hati. Dengan apapun, mungkin hari-hari yang lalu kita sudah lakukan hal yang gak berkenan. Ketika saudara menerima tuntunan Roh Kudus dan saudara datang pada dia dengan rendah hati. Tuhan, ampuni aku kalau aku telah bersalah. Dengan rendah hati kita datang. Maka anggur lama itu dibuang. Maka yang baru itu berakar dan boleh berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa kita sudah dimerdekakan, yes. Tetapi ada bagian kita untuk kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Jadi hari ini saya ingin teman-teman, kalau ada hal-hal yang saudara pikir ini gaya hidup kita yang lama. Saudara, kalau saudara mau mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kebebasan untuk taat akan firman Tuhan. Saudara merasa enteng to do the will of God. Saudara enteng memasuki panggilan hidup saudara. Saudara enteng menjadi garam dan terang. Maka saudara dan saya, we have to be humble before God. Datang dengan rendah hati. Kita mengakui, kita serahkan. Tuhan, tapi aku gini, serahkan. Maka dia setia dan adil. Maka dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lanjutnya 10-nya bilang gini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Firman adalah yang memampukan kita melakukan kebenaran tadi kan. Tapi kalau kita tidak mengakui bahwa kita salah, maka kita setelah membuat seakan-akan pengorbanannya itu kayak sia-sia. Kita telah berkata bahwa kita membuat dia jadi pendusta. Penebusan Kristus itu jadi gak guna. Tapi kita hari ini datang dengan rendah hati, datang mengakui segala kelemahan kita. So that's the only way untuk kita bisa grow, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi hari ini saya ingin teman-teman sama-sama, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan bilang, dosamu apapun juga, gak ada masalah. Tapi datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Amin saudara. Supaya kita benar-benar merdeka. Supaya yang baru, yang saudara hari setiap Jumat kita dengar minggu Jumat dan setiap hari saudara dalam perenungan saudara terima. Itu bisa landed dan berakar dan berbuah menjadi gaya hidup yang baru. Gaya hidup kita yang memang merdeka dalam Kristus. Tapi itu semua membutuhkan tekad dari kita untuk datang pada Dia. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubahkan kita. Tapi butuh kerendahan hati untuk kita datang pada Dia. Membuang anggur yang lama. Supaya kita bisa kita bisa menerima anggur yang baru. Amin. Nah yang kedua. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945. Sebenarnya beberapa daerah itu masih belum merdeka. Secara
pengakuan dunianya sudah merdeka. Tetapi beberapa wilayah, Makassar, Ambon belum merdeka. Sampai September 1945 baru pasukan sekutu datang dan membersihkan sisa-sisa dari Jepang. Jadi ini juga yang terjadi dengan next lagi Yosua dengan orang-orang Israel. Mereka telah diberikan tanah perjanjian. Tetapi tanah perjanjian itu masih diokupai, masih diduduki oleh suku-suku musuh. Mereka sudah merdeka, itu punya mereka. Tetapi mereka harus lakukan sesuatu. They have to be in the fighting mood. Apa yang dilakukan di dalam Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi setiap kita harus punya fighting mood. Makanya Tuhan ketika diuji, ketika dia habis puasa dan dikatakan, dia selalu mengonter dengan ada tertulis. Ada tertulis. Jadi artinya apa? Setiap kita harus punya fighting mood ketika kita mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Banyak kali dakwaan bahwa kamu gak diberkati, keluarga kamu gini, ya kamu kan mana bisa, kamu edukasi kamu gini, mana bisa kamu maju. Saudara dan saya, kita harus ada dalam fighting mood. No, Tuhan berkata bahwa aku diberkati. Maka saudara berkata, keluargaku sehat. Maka saudara harus ambil posisi fighting. Banyak orang, iya aku edukasinya ini ya, mana mungkin ya aku maju ya, mana mungkin. Dan akhirnya kita gak pernah ngalamin panggilan hidup kita yang sepenuhnya. So you have to on the fighting mode, seperti Yosua dibilangin. Semuanya telah diberikan, tapi you have to occupy it. Saudara dan saya harus merebutnya. Saudara dan saya harus mengambil sikap tegas. Ketika pikiran berkata bahwa kamu gak mungkin lah dipromosi, kamu gak mungkin. Tidak, aku diberkati, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, aku disembuhkan. Anakku luar biasa, anakku dahsyat, istriku dahsyat, suamiku luar biasa. Kantorku luar biasa. Saudara harus ada di dalam posisi. Karena apa? Berkat itu harus kita raih, kita rebut. Seperti apa yang diberikan kepada tanah orang Israel. Diberikan tanahan. Tapi mereka, Yosua diingatin. Kamu harus, apa yang diinjak, apa yang kamu ambil itu udah punya kamu. Tapi mereka harus injak kan. Mereka harus mengambil langkah. Bahkan dikatakan makanya Yosua 1:6-nya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. So we have to fight. Saudara, di hidup ini dalam kekristenan kita ada 3 pilihan. We have to fight atau kita mau ngabur. Kita gak mau hadapi keadaan dengan firman Tuhan. Atau yang ketiga, kita bahkan apatis. Dan akhirnya kehidupan ini jadi iblis dengan seenaknya obrak-abrik kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau kita ambil langkah fight. Seperti Tuhan Yesus ada tertulis. Engkau gini-gini, no, aku percaya Tuhan, Tuhan baik. Aku percaya luar biasa. Aku percaya dahsyat, negeriku luar biasa. Aku percaya keluargaku sehat. Aku percaya aku sehat. Saudara harus fight. Memang janji Tuhan diberikan, tapi kita harus ada dalam fighting mood. Raih kemerdekaan kita. Karena kalau enggak, kita akan diombang-ambingkan pikiran kita. Ya mana mungkin kamu, ini kan gak mungkin. Saudara dan saya harus ambil posisi dalam nama Yesus. Aku diberkati, Tuhan baik. Aku disembuhkan, Tuhan dahsyat. Saudara gak bisa, iya ya benar ya, gak dahsyat ya, mana mungkin ya, itu mustahil ya. Saudara, no, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Kita harus counter dengan firman Tuhan. Makanya kita harus benamkan diri kita, merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ada dalam komunitas seperti ini. Bangun di dalam kehidupan kita di dalam komunitas yang benar. Karena apa? It's a fighting. Yes, berkat menjadi bagian kita, tapi bagian kita adalah fight. Merebut. Mengambil langkah iman, ya kan? Mengambil langkah iman. Bukan diam-diam kemudian pasrah gitu, no. Tapi kita merebut apa yang menjadi bagian kita. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman, jangan mau, iya saya gak mungkin lagi keluar dari kebiasaan ini. No, Tuhan bilang saudara merdeka dan benar-benar merdeka. Jadi ambil bagian kita, ambil yang menjadi hak kita. Lanjut lagi dikatakan, next. Galatia 5 ayat 1 bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena iblis selalu main di pikiran kan. Enggak, kamu kan ya udahlah, kamu kecanduan udahlah. Memang udah, itu kan memang udah kebiasaan.
No, saudara dan saya harus ambil posisi. Kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Makanya karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. No more. Stop. Mungkin ada hal, saya nggak tahu ada hal-hal apa yang saudara sepertinya kalah terus. Selalu maunya melakukan yang benar, tapi akhirnya ngelakukannya jadi nggak benar. Hari ini anugerah Tuhan ada bersama dengan kita. Datang pada Dia dengan rendah hati, mengaku, Tuhan ini keadaanku. Dan aku percaya bilur-Mu menyembuhkan. Aku percaya Roh-Mu di dalamku. Aku dipulihkan. Dan aku percaya aku akan melakukan yang baik. Aku akan lakukan perkara gagah perkasa bersama dengan Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saya ingin kita semua dalam fighting mood. Karena apa? Tuhan sudah berikan janjinya. Tetapi ada bagian kita to take the good fight of faith. Ambil bagian di dalam mengambil langkah iman. Amin. Jadi hari ini tidak ada lagi yang, makanya kita jadi army of God gitu ya. Army of God. Kenapa? Mesti siap. Yosua harus merebut. Bahkan kalau kita lihat ceritanya, beberapa akhirnya at the end, beberapa suku masih akhirnya dibiarkan, ketipu. Yosua dan timnya ketipu. Akhirnya ada satu suku yang dibiarkan tetap tinggal. Dan itu terus menggerogoti kemenangan Israel. Jadi kalau hari ini kita nggak deal dengan kelemahan itu bersama dengan Kristus, maka itu akan terus menggerogoti kemenangan. Kebebasan kita untuk mengalami panggilan Tuhan. Kebebasan kita untuk jadi berkat. Kebebasan kita untuk mengalami taat dengan firman Tuhan. Tapi hari ini adalah hari yang baru. We take the good fight of faith. Kita berkata, ada tertulis, aku diberkati. Tuhan baik. Amin. Kan ketika keadaan sepertinya menekan, kan kita seperti ditekan. Ayo ngaku-ngaku, Tuhan gak baik. Ayo ngaku-ngaku Tuhan gak baik. Fight. Tuhan baik. Kapan fighting terbesar? Ketika saudara masuk ATM, ya, saudara ngelihat saldo, ya, ternyata saldonya udah kepotong lagi admin gitu ya. Saudara, kalau kita biasanya kan begitu keluar dari ATM-nya langsung gitu kan. Tapi kalau kita mau menang, that's the moment you declare louder. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan. Karena hari itu, titik itu, tekanan bahwa udahlah memang susah, keadaan memang ini. Itu kita didorong untuk mengaku, iya ya memang hari ini susah, memang hidupku begini. Saudara, tapi hari itu sebenarnya adalah titik the biggest kasih karunia bagi hidup kita. Ketika saudara memilih setuju dengan surga dan berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku baik. Tekanan pada saat itu adalah Tuhan gak baik. Tapi kalau saudara berkata Tuhanku baik, luar biasa. Tuhan menyediakan bagi keluargaku. Maka sebenarnya saudara merdeka. Benar-benar merdeka. Saudara sedang merabut apa yang menjadi bagian saudara. Amin. Dan saya. Haleluya. Dan terakhir, apa yang harus kita lakukan? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Misalnya saudara, saya terima Yesus di usia saya 18 tahun. Saya lahir Kristen, yes. I've done wrong thing banyak banget. Nah saudara, 18 tahun saya udah didoktrin sama dunia dengan pergaulan saya. Saya bisa bayangin, 18 tahun. So now, I'm free indeed. Saudara, kalau saya gak membekali, saya dan saudara membekali dengan firman Tuhan dan mengisi dengan cara hidup yang baru, dengan firman-Nya, dibaharui. Ya kan, kalau cara yang lama kan, kalau lo disakitin, sakitin balik. That's udah di dalam nature, udah ada di dalam program. Sekarang beri, maka kamu akan diberi. Ya kan, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. It's a different way of life. Tapi itu disanggupkan Roh Kudus bersama dengan kita. Kita sih gak sanggup. Saya gak sanggup saat itu, gak bisa. Gak terima. Tetapi firman-Nya datang. Dan saya harus mengakui Tuhan. Ampuni cara hidupku yang lama. Yang selalu gigit, ganti gigi gitu kan. Sekarang hari yang baru. Aku melepaskan pengampunan. Aku memberkati. Di saat dorongan membenci itu begitu datang kuat. Itulah saat yang terbaik untuk kita melepaskan pengampunan. Dan kita alami kemerdekaan.
cara hidup yang baru. Kita harus membaharui pikiran kita. Karena 18 tahun atau siapapun saudara di umur berapa sudah terima. Saudara sudah terima cara yang saudara kalau lagi gak ada uang, muka langsung bekerut. Itu udah gaya hidup yang lama. Sekarang gaya hidup yang baru, sukacita senantiasa. Haleluya. Shalom. Saudara, bagaimana bisa kecuali kita diperbaharui pikiran kita. Kita mengakui cara hidup yang lama dan kita mengambil, kita menerima yang baru. Ini menjadi gaya hidup kita yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Hari ini hari yang baru buat kita. Kita baru saja merayakan kemerdekaan. Tapi biarlah setiap kita benar-benar merdeka. Alami janji Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kita semua harus dengan rendah hati datang pada Tuhan. Humbly following God. Dan kita dengan fighting mood. Kita percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Saudara, karena ketika saudara pegang janji Tuhan, saudara realitinya gak segitu simple gitu ya. Oke, aku percaya Tuhan menyembuhkan. Saudara tentunya rasa sakit menekan. Apakah kita tetap sanggup berkata, Tuhan menyembuhkan? Saya melayani om saya di hari-hari terakhir stadium 4-nya. Dia kanker tulang. Setiap Sabtu saya mampir ke rumahnya. Dan saya berdoa dan dia senyum selalu. Dan dia selalu bilang, puji Tuhan aku disembuhkan. Padahal saya dengar dari tante saya bahwa keadaannya makin buruk. Tapi every day, every time saya ketemu dengan dia selalu bilang, Tuhan sudah sembuhkan dia. Akhirnya dia pulang. Tetapi imannya, he has fight the good fight of faith. Dan itu yang telah membekas di dalam iman saya. Bagaimana dia mengatasi keadaannya. Walaupun saat itu dia tidur di papan. Udah sakitnya udah seperti apa. Tetapi dia selalu setiap ketemu saya dia selalu senyum. Dia selalu bilang Tuhan baik. Saudara bisa bayangin. Untuk berkata Tuhan baik di saat tekanan, sakit, penyakit, menekan. Itu bukan dia lagi. Tapi Kristus di dalam dia. Sebuah kemerdekaan untuk berkata Tuhan baik. Untuk berkata Tuhan menyembuhkan di saat dia tahu keadaannya makin buruk. Hari ini juga kita punya kemerdekaan. Saya gak tahu keadaan saudara apapun, tapi we have to fight the good fight of faith. Kita terus berkata, Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Tuhan ajaib. Amin. Dan kita membaharui pikiran kita bahwa apa yang lama kita buang, datang dengan rendah hati, Tuhan akan pimpin kita alami kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan. Amin. Haleluya. Saya mengundang pemuji musik bersama dengan saya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sudah dengar firman-Mu. Bapa, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kemenangan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh curahan darah-Mu kami telah menang. Berkati setiap kami. Tuhan perbaharui pikiran-pikiran kami. Untuk kami boleh mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kami. Kami boleh pursue the highest calling dalam hidup kami. Kami boleh jadi berkat. Kami boleh alami kemajuan. Apapun keadaan kami. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kami bersuka cita. Kami merdeka. Benar-benar merdeka. Karena Engkau di dalam kami. Kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Dan kalau semua kami lakukan bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh Roh-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampuni segala kelemahan, segala cara hidup. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan dengan rendah hati kami mengaku. Dan kami tahu Engkau Allah yang setia, yang menyucikan segala dosa dan kelemahan kami. Dan ganti dengan kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, kami percayakan janji-Mu ya dan amin. Hari ini Tuhan, di tengah-tengah dorongan, tekanan, arus yang menekan kami untuk mengalah dengan keadaan, untuk berkata sebaliknya dari janji-Mu. Tapi siang hari ini, oleh anugerah-Mu kami berkata,
Kami cakap menanggung segala perkara. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang telah menang, dan kami dimerdekakan. Terpujilah Engkau selamanya. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih pada Bapak Vincent atas firman yang luar biasa, sungguh memberkati kita semua, amin. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu baik. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini tentunya berguna untuk pembangunan Satuan Doa MNC di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Dan nama saya kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Dan kita akan melihat pengumuman sepekan. Tanggal 25 Agustus. Pengumuman PDMNC Center, jadi ada doa bersama setiap hari Senin, tanggal 28 Agustus besok jam 6 sore, lokasi di MNC Vincent. Jadi mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa hadir. Dan juga bagi Bapak Ibu apabila ada yang punya pergumulan, ataupun ingin dilayani, ataupun ingin didoakan, bisa menghubungi PIC yang ada di depan supaya nanti kita bisa melayani ke tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk perayaan Ekaristi di Jumat pertama minggu depan akan dilayani oleh RD Dionysius Adi Tejo Saputro. Jumat tanggal 1 September jam 12 hingga jam 1 siang. Next, berikutnya. Kemudian untuk ibadah Jumat berikutnya tanggal 8 September akan dilayani oleh Pastor Pribadi Santosa di tempat ini. Next. Dan ada ziarah dan diakonia bersama Pukat MNC PD, MNC Center di Gua Maria Bukit Kanada, Rangkas Bitung. Ini tanggal 7 Oktober hari Sabtu jam 6 pagi. Di sini ada PIC-nya dan pendaftaran mulai dari 200.000. Ini udah termasuk kaos, transportasi dan juga makan. Dan juga di sini ada kupon donasi juga. Berikutnya. Di depan Bapak Ibu bisa melihat laporan kas dan persembahan kita hingga posisi tanggal 24 Agustus 2023. Berikutnya. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Agustus. Kepada tanggal 5 Agustus Giovanni Fatarohia, MNC Teknologi Nusantara. Kemudian tanggal 5 Agustus Jojo Raharjo, PMO Kartu Prakerja. 6 Agustus Alex Moho, PT MNC Land TBK. 17 Agustus Sri Windia Sari Agustin, PT MNC Land Bali. 26 Agustus Sulastri, PT Santos Jaya Abadi. Dan 31 Agustus Silvi Mira Astiawan, MNC Energi Investment. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang berulang tahun bisa bangkit berdiri. Bapak Vincent ternyata berulang tahun juga ya. Bisa bangkit berdiri juga Pak. Nanti Aser bisa menyerahkan ada sedikit souvenir dari kami ya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Tetap berdiri. Dan kita akan nyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Semakin sukses dan semakin maju di dalam Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Next. Oh, sudah tidak ada. Dan kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Dan saya persilakan kepada Bapak Vincent untuk menutup doa siapa dan juga doa berkat.
Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami. Kami mempersembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dari persekutuan 2 MNC Center kami ini Tuhan. Dari kami di grup MNC Group Tuhan. Kami mintakan berkat-Mu Tuhan atas segala operasional daripada MNC Group kami Tuhan. Engkau memberkati segala apapun aspek bisnis. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Haritanu. Tuhan memberkati mengurapi hamba-Mu. Tuhan berkati keluarganya, anak-anak istrinya, Tuhan cucunya, Tuhan berkati keluarga besarnya. Tuhan berkati dalam hikmat, marifat, di dalam memimpin perusahaan kami. Dan juga Partai Perindo Tuhan. Berkati Tuhan hari ini Tuhan, kalau saat ini dalam perjalanan dan juga dalam segala tugasnya di Kupang juga Tuhan memberkati mengurapi. Tuhan berkati Tuhan, lindungi senantiasa. Tuhan berkati setiap langkah-langkah dan juga semua pimpinan daripada MNC Group. Tuhan berikan hikmat. Dalam nama Yesus Tuhan, kami memperkatakan kemajuan, pencapaian, keunggulan. Kami memperkatakan segala progres, segala achievement yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk progres hingga saat ini Tuhan. Berkati semua lini bisnis. Berkati semua unit usaha. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa bagi kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu jadi berkat. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Dalam nama Yesus. Tuhan lindungi kami semua Tuhan. Berkati karyawan semua Tuhan. Lindungi, dijauhkan dari marbahaya, petaka, cilaka, sakit penyakit. Semua halaukan. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Masuk keluar kami diberkati. Dan terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Berkati setiap kami dalam iman kami. Iman kami bertumbuh dewasa dan jadi berkat. Terima kasih Bapak Surgawi. Kau berkati juga PDMNC Center Tuhan. Berkati setiap ibadah-ibadah kami, setiap persekutuan kami, dan setiap persiapan kami. Bahkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pimpin urapi Tuhan. Berkati Eva Tuhan dan semua tim. Dan Tuhan berkati semua penata layan Tuhan. Berkati dalam setiap Jumat-Jumat yang ada. Terima kasih untuk setiap pewahyuan bagi hamba-hamba-Mu yang ada di mimbar-Mu. Tuhan memberkati. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap karyawan, anak-anak-Mu untuk ambil bagian bersama-sama bertumbuh dalam iman. Lewat persekutuan yang Kau berikan bagi kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami. Berkati Tuhan. Yang saat ini juga sakit Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Teman kami sembuh, keluarganya sembuh, sehat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami memberkati juga Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Indonesia Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati semua aspek kehidupan bangsa kami dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga bagi Presiden Jokowi dan juga segenap menteri, wakil presiden, Akabri, Polri Tuhan, BPR, DPR, kementerian Tuhan, mahkamah, semua lembaga tinggi negara. Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan jadi berkat. Dan Tuhan berkati dalam takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami. Kami berdoa memberkati 2024, persiapan menuju pemilihan umum kami Tuhan. Kami memperkatakan damai sejahtera atas Indonesia. Kami memperkatakan caleg-caleg dan juga lembaga-lembaga dan partai-partai yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Perindo jadi berkat bagi Indonesia dalam segala aspek, dalam segala rencana pengembangan, dan juga di dalam partisipasi di dalam pemilu yang jadi berkat, jadi teladan. Berkati Bapak Haritanu dalam memimpin partai juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan baik. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kau sudah dengar doa kami. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan oleh Roh-Nya yang kudus. Dari mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kasihnya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Bapa